Nah, tentang kapitayan, tentang agama dan lain sebagainya, itu sebenarnya seperti itulah metodenya untuk mencari, untuk tahu tentang Tuhan dan kita bisa merasakan tentang fungsi Tuhan. Berarti intinya percuma nih Pak, ada orang yang keluar-keluar ngomong Tuhan, 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 tapi tidak pernah tahu nih. Ya untuk apa? Makanya kan tidak sesuai dengan apa ya? Dengan apa yang diucapkan, tidak sesuai dengan kalimat yang dianggap tauhid atau kalimat tentang kesatuan. Karena kalimat tauhid itu kesatuan toh sebenarnya. Kesatuan antara siapa? Ya antara kita dengan Tuhan. Nah, seolah-olah kalimat tauhid itu kalimat sebutan ya. Kan susah itu. Jadi ya nyebut saja tapi tidak pernah bersatu. Kalau kita sudah mengucapkan dengan kalimat tauhid, artinya kita sudah menyatukan diri antara hamba dan Tuhannya, kawulo lan gustine. Gitu loh. Makanya kalau sudah menyatu, lalu siapa yang perlu menyembah dan siapa yang perlu disembah? Kan sudah tidak ada. Dengan kesatuan antara kawulo lan gusti, kesatuan hamba dan Tuhannya. Lalu apa yang perlu ya kita tinggal memungsikan fungsi Tuhan itu sebenarnya apa? Karena hidup kita itu juga dari sinar Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Masa kita kalau gelap mencari sinar terang dari matahari, setelah ketemu kita memuja-muja sinarnya, tapi kita tidak memanfaatkan tentang terangnya matahari itu, atau manfaat apa dari terang itu. Kenapa kita masih sibuk mencari sumber dari terang itu? Kok kita tidak memungsikan tentang fungsi sinar terang atau sinar panas yang dilahirkan atau diciptakan dari matahari? Itu perumpamaan. Lampu juga begitu. Dikala kita posisi gelap, lalu kita itu memencet tombol saklar, lalu lampu itu nyala. Kita masih sibuk mencari sinar terangnya, apakah kita memanfaatkan sinar terang ini? Contohnya ini tadi, dengan suasana yang gelap, ya, lalu lampu saya tombol saklarnya, setelah ini nyala dan mengeluarkan sinar yang terang ini, apakah Mas In, apakah Pak Bayan juga masih sibuk mencari sumber atau sinar terang itu? Kan kita tinggal memanfaatkan sinar terang ini. Untuk apa sinar terang ini? Untuk pencerahan gitu. Untuk pencerahan. Nah, siapa yang menikmati tentang sinar? Ya tentang orang yang sudah menemukan tentang sinar itu. Tadi. Apakah setelah ini nyala, Mas In masih sibuk? Ini alirannya dari mana, Pak? Ini kok bisa begini? Ya boleh-boleh saja untuk awal untuk mencari sumber-sumber dari sinar terang itu seperti itu. Tapi kalau sudah ketemu, yang saya tanyakan kalau sudah ketemu mau apa? Betul. Gitu loh. Apakah kita tuh diam? Apakah setelah lampu itu nyala terus kita tuh tiduran? Ya boleh saja mau tiduran, mau mengerjakan sesuatu. Tapi kan karena ada sinar terang inilah kita itu bisa melakukan apa saja. Nah itulah. Nah tentang kapitayan, tentang agama dan lain sebagainya, itu sebenarnya seperti itulah metodenya untuk mencari, untuk tahu tentang Tuhan dan kita bisa merasakan tentang fungsi Tuhan. Sekarang gini Pak, tujuan orang belajar, entah itu belajar kapitayan, belajar agama, itu kan tujuan satu untuk mencari pencerahan gitu. Nah sekarang kan banyak juga orang-orang yang kita sudah anggap ini orang-orang yang sudah tercerahkan ya toh. Tapi kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat dia tuh malah nggak bener. Contoh sekarang kan lagi viral. Ada salah satu ulama ustadz ya. Nah, ini lagi rame-ramenya Pak.
salah dia itu sampai mengucap kata-kata yang nggak benar sama salah satu pedagang asongan. Iya. Padahal beliau itu sudah saya anggap orang yang sudah tercerahkan, gitu. Nah, Iya. sebetulnya ciri-ciri orang yang tercerahkan itu seperti apa, Pak Tarno? Ciri-ciri orang yang tercerahkan, kembali lagi saya beri contoh tentang mencari sinar terang tadi. Nggih. Iya. Di saat kita itu membutuhkan sinar terang karena ada sesuatu yang harus kita pegang atau kita tangani tentang ada hubungannya dengan sinar terang itu tadi. Ya, kalau sudah ada sinar terang, tinggal kita mau mengerjakan apa. Karena kelihatan dari sinar terang itu, maka mudah. Nah, masalahnya, kenapa orang yang sudah dianggap terang, orang yang sudah dianggap bersinar, Nggih. kok dengan sinar terangnya itu tidak ada manfaat, bahkan kadang-kadang itu mudah untuk untuk merendahkan orang lain. Nggih, betul. Itu kan ibaratnya begini, Mas In tidak mempunyai keahlian apa-apa. Ya. Saya beri contoh saja tentang elektro atau tentang pertukangan kayu dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai keahlian tentang elektro, tidak paham tentang pertukangan, sehingga Mas In itu saya ajari bahwa Pak Bayan itu ahli tentang elektro. Nah, cara kerja Pak Bayan bagaimana? Cara kerja Pak Bayan mengambil salah satu komponen, ya entah itu namanya kondensator atau namanya apa saja lah. Ini kalau digabungkan ini akan menemukan getaran-getaran, ini akan melahirkan suara atau mengumpulkan salah satu dari daya baterai itu sehingga dia bisa menampung dan bisa mengeluarkan suara. Saya berikan seperti itu. Nah, yang mengajarkan, yang menceritakan tentang Pak Bayan menangani suatu elektro itu juga, orang itu juga tidak paham. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat orang ini mendengarkan, yang katanya belajar bukan belajar, tapi menceritakan tentang Pak Bayan, lalu orang ini memegang tentang elektro. Apa yang terjadi? Jangankan tentang menemukan getaran atau bisa menampung suara dari suara lain. Pegang solder saja kadang-kadang belum bisa. Betul. Dan setrum, Pak. Di saat dia menerangkan tentang itu, bukan orang lain saja yang kena imbasnya, bahkan dia sendiri juga kesolder. Makanya belajar itu jangan belajar ke orang lain. Dan jangan belajar cerita. Belajarlah kasunyatan. Betul. Gitu loh. Nah, kebanyakan orang yang dianggap bersinar, orang yang dianggap ya tadilah dianggap ulama, karena ulama itu sebenarnya orang berilmu. Berilmu berarti pernah melaksanakan atau pernah mengerjakan, itulah orang berilmu. Tapi kalau ilmunya hanya ilmu cerita, ilmu dongeng, dia mendengar dongeng, nanti jualannya juga jualan dongeng lagi, coba. Akhirnya kebablasan. Apa kira-kira gak malah Awur-awuran, Pak. di samping awur-awuran membuat hukum yang sebenarnya hukum itu tidak sesuai dengan orang yang dihukumi. Betul. Itu loh yang rusak akhirnya, yaitu namanya rusak ajak-ajak. Gitu. Apalagi tujuannya untuk menjelek-jelekan orang lain, Pak Tarno. Nah, makanya Mas, contoh-contoh tadi sudah saya jelaskan ya. Ya mungkin ada yang kurang paham. Memang bahasa saya seperti itu. Makanya jangan sekali-kali belajar tentang ilmu, belajar tentang apa saja yang tidak bisa diterima di akal sehat, yang tidak bisa dimasukkan dan tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga kita tidak bisa sadar dengan sesadar-sadarnya. Karena nanti efeknya akan merusak orang lain. Apalagi kalau ngomong tentang belajar tentang agama. Bolak-balik ngomong agama, bolak-balik ngomong agama. Agama selama ini mengajarkan apa tuh? Mengajarkan kasunyatan, apakah mengajarkan cerita? Cerita. Cerita toh? Okay. Ya sudah, kalau sudah mengajarkan cerita ya makanya perjalananmu ya perjalanan cerita gitu.
Karena tidak menyentuh rasa sama sekali, maka orang yang mendapat cerita itu tidak bisa sadar. Kita di zaman apa dan kita di zaman mana, lalu membicarakan zaman masa lalu, perjalanan orang terdahulu. Gitu loh. Kita sudah zamannya serba mesin. Yang dibicarakan serba semedi. Ya rusak dunia ini. Betul. Gitu loh. Yang dinamakan kasus nyata itu ya ini, kita itu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman ini, lalu kita itu sadar. Maka marilah kita itu berkesadaran yang sangat tinggi supaya apa? Supaya kita itu nggak jauh-jauh dari Tuhan. Gitu loh. Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Ya itulah yang dinamakan kapitayan. Kapitayan itu jika kita sudah bisa melihat dan setelah melihat kita bisa rasakan, setelah kita bisa merasakan kita tuh sadar. Maka akan menemukan Tuhan yang sejati atau sejati nih, Gusti. Gitu.